Arini Damayanti adalah gambaran wanita karir yang sukses di usianya yang menginjak 32 tahun. Sebagai seorang auditor senior di sebuah kantor akuntan publik ternama di Jakarta, hidupnya terstruktur oleh tenggat waktu, data, dan ketelitian. Ia cerdas, metodis, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat anomali dalam tumpukan angka yang paling rumit sekalipun. Sifat ini terbawa ke dalam kehidupan pribadinya. Ia seorang perencana yang ulung, memastikan setiap aspek kehidupannya berjalan sesuai jalur yang ia harapkan. Di balik citranya yang profesional dan tegas, Arini adalah seorang istri yang memprioritaskan kehangatan rumah tangga. Baginya, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah kanvas tempat ia dan suaminya, Bramantio, melukis masa depan. Rumah mewah 2 lantai di kawasan penyangga Jakarta itu adalah bukti nyata dari kerja kerasnya. Dibeli dengan bonus tahunan dan sebagian dana dari warisan almarhum ayahnya, sebuah fakta yang ia simpan sebagai fondasi aman bagi keluarga mereka. Bramantio, atau Bram, adalah sosok suami yang tampak sempurna di mata orang lain. Berusia 35 tahun, ia memiliki pembawaan yang ramah, mudah bergaul, dan pandai menempatkan diri. Ia menjalankan sebuah usaha pemasok alat-alat kantor skala menengah, sebuah bisnis yang cukup untuk memberikan mereka kehidupan yang nyaman, namun tidak secepat laju karir Arini. Di dalam dirinya, tersembunyi rasa tidak aman yang tidak pernah ia utarakan. Ia merasa sedikit tertinggal oleh pencapaian istrinya dan mendambakan sebuah lompatan besar yang bisa membuktikan nilainya. Sebuah jalan pintas menuju kekayaan dan pengakuan yang menurutnya pantas ia dapatkan. Pesonanya adalah modal utamanya. Namun di baliknya ada kerapuhan ego yang membuatnya rentan terhadap sanjungan dan godaan. Lalu ada Rika, seorang janda berusia 34 tahun yang baru beberapa bulan terakhir masuk ke dalam lingkaran pertemanan Bram. Dengan status jandanya, ia memproyeksikan citra wanita mandiri yang tangguh namun butuh perlindungan. Kenyataannya, Rika adalah seorang oportunis yang terlatih. Setelah suaminya meninggal dan hanya menyisakan sedikit warisan, ia secara aktif mencari target baru. Ia ahli dalam membaca kelemahan pria. Ia melihat kehausan Bram akan validasi dan pengakuan. Dengan pujian yang tepat sasaran dan penampilan yang selalu terawat, ia memposisikan dirinya sebagai antitesis dari Arini yang sibuk. Rika tidak mencari cinta, ia mencari tiket menuju keamanan finansial, dan ia melihat tiket itu tercetak tebal di dahi Bramantio, pria yang ia yakini memiliki istri kaya dan aset yang melimpah. Ketiga insan ini terhubung dalam sebuah takdir yang akan segera terkuak, dipicu oleh sebuah perjalanan dinas yang seharusnya menjadi rutinitas biasa, namun malah menjadi awal dari sebuah badai pengkhianatan. Layar laptop di hadapan Arini menampilkan deretan angka final dari laporan audit klien di Surabaya. Pukul 9 malam di kamar hotel yang steril, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Proyek audit selama 2 minggu yang seharusnya selesai lusa, berhasil ia rampungkan lebih cepat. Efisiensi adalah keahliannya. Jari-jarinya berhenti menari di atas papan ketik. Keheningan kamar hotel tiba-tiba terasa begitu pekat. Begitu kontras dengan kehangatan rumah yang selalu ia rindukan setiap kali bertugas. Ia meraih ponselnya, membuka galeri foto. Di sana ada foto Bram yang sedang tersenyum lebar saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan ke-5 bulan lalu. Senyum yang selalu berhasil membuatnya merasa utuh. Rindu itu menusuk, lebih tajam dari biasanya. Seharusnya ia baru pulang 2 hari lagi, sesuai jadwal tiket pesawat yang dipesankan kantor. Namun, sebuah ide cemerlang mulai terbentuk di benaknya. Kenapa tidak pulang besok? Ia bisa mengambil penerbangan paling pagi. Ia membayangkan wajah terkejut Bram saat ia muncul di depan pintu, membawakan sarapan favoritnya. Senyumnya mengembang. Kejutan ini akan sepadan dengan semua lelahnya. Tanpa pikir panjang, ia membuka aplikasi pemesanan tiket. Ada 1 kursi tersisa di penerbangan pukul 6 pagi menuju Jakarta. Takdir, pikirnya. Ia segera menyelesaikan pembayaran dan dalam sekejap, rencana kepulangannya berubah. Setelah membereskan laptop dan dokumen ke dalam tas kerja, ia mengirim pesan singkat kepada Bram. Sayang, kerjaan di sini lancar. Mungkin besok bisa selesai lebih cepat dari jadwal. Kamu apa kabar? Ia sengaja tidak menyebutkan rencananya.
Ia ingin ini menjadi kejutan murni. Beberapa menit kemudian, balasan dari Bram masuk. Syukurlah kalau lancar. Aku baik. Cuma kangen aja. Di sini agak sibuk. Banyak pesanan baru. Jaga kesehatannya. Jangan telat makan. Arini tersenyum membaca pesan itu. Sibuk bekerja. Tentu saja. Bram adalah pria yang bertanggung jawab. Ia sama sekali tidak menaruh curiga pada jeda waktu balasan atau pilihan kata yang sedikit lebih formal dari biasanya. Baginya, itu adalah tanda bahwa suaminya sedang fokus pada pekerjaannya, sama seperti dirinya. Keesokan paginya, sebelum menuju bandara, Arini menyempatkan diri mampir ke sebuah pusat perbelanjaan yang sudah buka. Ia teringat Bram pernah beberapa kali menunjukkan sebuah foto jam tangan di ponselnya. Model yang elegan, merek ternama, dengan harga yang cukup mahal. Bram tidak pernah memintanya. Hanya bergumam bahwa suatu saat nanti ia akan membelinya sendiri jika bisnisnya sudah semakin besar. Arini menuju ke toko jam tangan yang ia tahu menjual merek tersebut. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Sapa seorang pramuniaga dengan ramah. Saya cari jam tangan pria. Merek ini, seri yang ini, kata Arini sambil menunjukkan gambar di ponselnya. Pramuniaga itu mengangguk dan segera mengeluarkan sebuah kotak bludru berwarna hitam dari etalase kaca. Jam tangan itu memang tampak sempurna. Rangkanya terbuat dari baja tahan karat yang mengkilap, dengan plat jam berwarna biru tua yang memberikan kesan mewah namun tidak berlebihan. Sangat cocok untuk Bram. Ini barangnya, Bu. Stok terakhir untuk model ini. Jelas pramuniaga itu. Arini tidak ragu-ragu. Baik, saya ambil yang ini. Saat proses pembayaran, ia merasa sebuah kebahagiaan kecil yang hangat. Ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah bentuk apresiasinya. Untuk kesabaran Bram menunggunya. Untuk dukungannya terhadap karir Arini. Uang yang ia keluarkan terasa tidak ada artinya dibandingkan dengan senyum bahagia yang akan ia terima nanti. Dengan kotak jam tangan yang terbungkus rapi di dalam tasnya, ia melangkah mantap menuju bandara, hatinya dipenuhi antisipasi. Selama penerbangan, pikirannya melayang pada rumah mereka. Ia membayangkan sudut-sudut favoritnya, taman kecil di halaman belakang tempat mereka biasa minum teh, ruang keluarga dengan sofa besar yang nyaman tempat mereka menonton film hingga larut malam, dan tentu saja, kamar tidur mereka yang menghadap ke timur, selalu disinari matahari pagi. Rumah itu adalah proyek bersama, namun Arini tahu ialah yang menjadi motornya. Ia yang memilih desain interior, ia yang memastikan kualitas bahan bangunan, dan ia yang menambahkan dana paling signifikan dari warisan ayahnya saat Bram sedikit kekurangan modal di awal. Itu adalah istananya, bentengnya, masa depannya. Dan sebentar lagi ia akan kembali ke sana, ke dalam pelukan suaminya. Tidak ada perasaan yang lebih indah dari itu. Taksi yang membawa Arini keluar dari jalan tol dan memasuki jalan arteri yang familiar. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Sebuah ritme kegembiraan yang biasa ia rasakan setiap kali mendekati rumah. Ia sudah bisa membayangkan apa yang akan ia lakukan. Ia akan meletakkan barang-barangnya, menyiapkan sarapan kejutan, lalu membangunkan Bram dengan sebuah kecupan. Skenario itu berputar berulang-ulang di kepalanya. Begitu nyata dan begitu dekat. Belok kiri ya, Pak. Kompleks Cendana Indah. Arahnya pada sopir taksi. Taksi itu berbelok memasuki gerbang kompleks perumahan yang dijaga satpam. Arini mengangguk sopan pada satpam yang sepertinya baru. Ia tidak mengenalinya. Suasana pagi di kompleks itu terasa tenang seperti biasanya. Beberapa orang sedang berolahraga, sementara yang lain sibuk memanaskan mesin mobil. Semuanya normal. Saat taksi berbelok ke jalan buntu tempat rumahnya berada, dari jarak sekitar 50 meter, Arini menyipitkan mata. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mengganggu pemandangan pagarnya yang berwarna hitam gagah. Semakin dekat, objek itu semakin jelas. Sebuah pelang persegi panjang berwarna merah terang, tertancap di taman kecil dekat pagar. Jantung Arini yang tadinya berdebar gembira, kini mulai berdebar karena alasan yang sama sekali berbeda. Taksi berhenti tepat di depan rumah nomor 7. Rumahnya. Arini tidak langsung turun. Matanya terpaku pada pelang itu.
Tertulis dengan huruf kapital berwarna putih yang menyolok. Sudah terjual. Sudah sampai, Bu, kata sopir taksi, sedikit memecah keheningan. Arini mengerjap. Mungkin ini salah. Mungkin plang ini untuk rumah sebelah yang memang sedang dipasarkan. Mungkin agen propertinya salah pasang. Ya, pasti begitu. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berbagai kemungkinan logis. Ia membayar ongkos taksi dengan tangan yang sedikit gemetar. Lalu turun membawa tas jinjing dan koper kecilnya. Ia berdiri sejenak di depan pagar. Pagar itu terkunci dari luar dengan sebuah gembok baru yang tidak ia kenali. Gembok berwarna perak yang tampak kokoh. Di mana gembok lama mereka yang berwarna hitam? Perasaan tidak enak semakin merayap di dalam dirinya. Ia menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia menekan lagi. Lebih lama. Tetap hening. Rumah itu terasa mati. Ia mencoba menelepon Bram. Panggilan pertamanya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Kepanikan mulai naik ke tenggorokannya. Ini tidak benar. Semua ini terasa sangat tidak benar. Ia melirik rumah tetangga sebelah, Bu Ratna, yang biasanya suka menyiram tanaman di pagi hari. Tapi halaman rumah Bu Ratna tampak sepi. Dengan putus asa, Arini merogoh kunci rumah dari dalam tasnya. Ia mencoba membuka gembok baru itu. Tentu saja tidak berhasil. Kuncinya bahkan tidak bisa masuk. Ia kemudian berjalan mendekati pintu utama, mencoba mengintip dari jendela samping. Gordennya tertutup rapat, tetapi ia bisa melihat siluet kosong di dalamnya. Tidak ada sofa, tidak ada meja. Tidak ada lukisan besar yang tergantung di dinding. Ruangan itu kosong melompong. Napasnya tercekat. Dingin menjalari punggungnya meskipun udara pagi itu cukup hangat. Rumahnya kosong. Benar-benar kosong. Plang, sudah terjual. Itu bukan sebuah kesalahan. Kepalanya pening. Apa yang terjadi? Mengapa Bram tidak memberitahunya apa-apa? Apakah mereka dirampok? Tapi mengapa ada plang penjualan? Apakah mereka bangkrut? Jika iya, mengapa Bram tidak pernah menyinggungnya sama sekali? Ia kembali mencoba menelepon suaminya. Kali ini panggilannya berdering, namun tidak diangkat. Ia mengirimkan serentetan pesan. Mas, aku di depan rumah. Ini kenapa ada plang terjual? Kenapa rumahnya kosong? Mas, angkat teleponnya. Aku panik. Kamu di mana? Terjadi sesuatu. Tidak ada balasan. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Ia bersandar di pilar pagar, merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Kotak jam tangan di dalam tasnya kini terasa berat dan tidak berarti. Kejutan yang ia siapkan dengan penuh cinta telah berubah menjadi misteri mengerikan yang menyambutnya di depan pintu rumahnya sendiri. Rumah yang bukan lagi miliknya. Setelah hampir 1 jam menunggu dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi, ponsel Arini akhirnya bergetar. Bukan panggilan masuk, melainkan sebuah pesan singkat dari Bram. Jantungnya berdegup kencang saat membuka pesan itu. Jangan di rumah. Ketemu di kafe Cempaka. 1 jam lagi. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf karena tidak mengangkat telepon. Tidak ada sapaan hangat. Hanya sebuah perintah dingin yang membuat perut Arini melilit. Kafe Cempaka adalah tempat kencan pertama mereka. Mengapa Bram memilih tempat itu? Apakah ini semacam lelucon kejam? Arini memesan taksi daring dengan tangan yang masih gemetar. Sepanjang perjalanan, otaknya bekerja keras, mencoba merangkai teka-teki ini. Mungkin ada masalah keuangan yang sangat mendesak sehingga Bram terpaksa menjual rumah tanpa memberitahunya untuk tidak membuatnya khawatir. Mungkin Bram ingin menjelaskan semuanya secara langsung di tempat yang spesial bagi mereka. Harapan-harapan rapuh itu ia coba pegang erat-erat. Arini tiba lebih dulu. Ia memilih meja di sudut yang agak tersembunyi. Ia memesan air mineral, tidak sanggup membayangkan akan menelan makanan atau minuman lain. 15 menit kemudian, Bram muncul. Penampilannya rapi seperti biasa. Kemeja biru lengan panjang yang digulung hingga siku, celana bahan berwarna gelap. Namun ada sesuatu yang berbeda pada wajahnya.
Tidak ada raut kekhawatiran atau rasa bersalah yang Arini harapkan. Yang ada hanya ekspresi datar dan sorot mata yang menghindari tatapannya. "Mas," sapa Arini. Suaranya serak. "Ada apa sebenarnya? Kenapa rumah kita?" Bram duduk di hadapannya, menghela napas panjang seolah-olah ia yang menanggung beban terberat di dunia. "Duduk dulu, Rin. Tenang." "Bagaimana aku bisa tenang? Aku pulang dan rumah kita sudah dijual. Isinya kosong. Kamu tidak bisa dihubungi. Apa yang terjadi, Mas?" desak Arini. Nadanya mulai naik. Bram tidak langsung menjawab. Ia memesan kopi pada pelayan yang lewat. Sebuah tindakan normal yang terasa sangat tidak normal di tengah situasi genting itu. Setelah pelayan pergi, barulah ia menatap Arini. Tatapan itu dingin. Tatapan orang asing. "Benar, aku sudah jual rumah itu," katanya dengan nada datar. Arini merasakan pukulan pertama. "Kita, kenapa kamu tidak bilang sama aku? Apa ada masalah keuangan? Kita bisa cari jalan keluar bersama. Mas, kenapa harus menjual rumah?" Bram menggeleng pelan. "Bukan kita, Arini. Aku. Aku yang menjualnya." Pukulan kedua. Kata "aku" yang diucapkan dengan penekanan itu terasa seperti pisau yang membelah kebersamaan mereka. "Apa maksudmu? Kamu? Rumah itu milik kita berdua. Aku butuh penjelasan, Bram." Kopi pesanan Bram datang. Ia menyesapnya sedikit sebelum meletakkannya kembali. "Aku butuh uangnya," lanjutnya, masih dengan nada yang sama. "Untuk memulai hidup baru." Dunia Arini seakan berhenti berputar. "Hidup baru? Hidup baru apa? Hidup baru kita? Kita mau pindah?" tanyanya. Masih mencoba mencari secercah harapan dalam kata-kata suaminya. Bram menatap lurus ke mata Arini, dan untuk pertama kalinya, Arini melihat ketiadaan cinta di sana. Yang ada hanya ketetapan hati yang kejam. "Bukan kita. Aku. Aku akan menikah lagi." Jika sebelumnya ia merasa seperti dipukul, kali ini ia merasa seperti jantungnya direnggut paksa dari rongga dadanya. Udara di sekitarnya terasa menipis. Suara-suara di kafe, denting sendok, tawa dari meja lain, musik latar, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya denging di telinganya dan wajah Bram yang tampak kabur oleh air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. "Menikah lagi?" bisiknya. Tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Dengan siapa? Sejak kapan?" "Namanya Rika," jawab Bram tanpa jeda. Seolah nama itu sudah biasa ia ucapkan. "Ini sudah berjalan beberapa bulan. Aku sadar kita sudah tidak sejalan lagi. Rin, kamu terlalu sibuk dengan duniamu, dengan kariermu. Kita jarang punya waktu. Rika lebih mengerti aku." Setiap kata adalah racun. Bram membalikan keadaan, menyalahkannya atas kesibukan yang selama ini Bram dukung, kesibukan yang hasilnya juga mereka nikmati bersama. "Jadi, semua ini karena itu? Kamu berselingkuh di belakangku. Lalu kamu jual rumah kita untuk modal menikahi perempuan itu." Logika Arini sebagai seorang auditor mulai mengambil alih, menghubungkan titik-titik dengan cara yang paling menyakitkan. "Aku butuh modal untuk membuka usaha baru dengannya. Pernikahan kami juga butuh biaya." Aku Bram, tanpa sedikit pun nada penyesalan. Seolah itu adalah sebuah rencana bisnis yang wajar. Arini menatap suaminya. Pria yang ia cintai, pria yang ia tiduri setiap malam, pria yang ia rencanakan masa tuanya bersamanya. Pria itu kini menjadi monster berwajah familiar. Pengkhianatan ini begitu total, begitu terencana. Bukan sebuah kesalahan sesaat, tapi sebuah konspirasi yang terjadi di belakang punggungnya. Ia tidak menangis meraung-raung. Ia tidak melempar air ke wajah Bram. Sebuah kekosongan dingin dan tajam menusuk dadanya. Logika dan emosi berperang di dalam kepalanya. Bagaimana bisa ia menjual rumah itu sendirian? "Dokumen? Tanda tangan? Tanda tangan." Bisiknya lirih. Bram tampak sedikit tidak nyaman untuk pertama kalinya. "Itu sudah kurus." Jawaban yang mengelak itu sudah cukup bagi Arini. Ia tahu apa artinya.
Dipalsukan. Pengkhianatan itu kini bukan hanya soal hati, tapi juga soal kriminalitas. Arini berdiri. Kakinya terasa seperti jeli, tapi ia memaksanya untuk tegak. Ia menatap Bram untuk terakhir kalinya, bukan dengan tatapan istri yang terluka, tetapi dengan tatapan dingin seorang auditor yang baru saja menemukan penipuan besar. "Aku mengerti sekarang," katanya dengan suara yang anehnya terdengar stabil. Ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu, meninggalkan Bram yang termangu, mungkin terkejut karena tidak ada drama air mata seperti yang ia bayangkan. Arini berjalan tanpa tujuan di trotoar yang ramai. Ia tidak merasakan apa-apa selain kehampaan. Kejutan yang ia siapkan, rumah yang ia bangun, cinta yang ia pupuk, semuanya telah dibakar habis dalam satu pagi oleh pria yang sama yang pernah berjanji untuk melindunginya selamanya. Tapi di dasar kehampaan itu, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara kemarahan. Bara keinginan untuk membalas. Pukulan ini tidak akan membuatnya jatuh. Pukulan ini akan menjadi bahan bakar untuk membuatnya bangkit dan merebut kembali semua yang telah dirampas darinya. Arini berjalan menyusuri trotoar tanpa arah. Suara klakson mobil, deru motor, dan obrolan orang-orang di sekitarnya menjadi kebisingan latar yang tidak berarti. Ia merasa seperti berada di dalam sebuah gelembung kaca, terisolasi dari dunia yang terus berputar normal seolah tidak ada malapetaka yang baru saja menimpanya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya menancap di aspal. Pengakuan Bram di kafe tadi terus terngiang di kepalanya. Setiap kata menjadi gema yang menyakitkan. "Aku akan menikah lagi. Namanya Rika. Kamu terlalu sibuk." Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan ketika akhirnya ia berhenti di sebuah halte bus. Ia duduk di bangku besi yang dingin, memeluk tasnya erat-erat. Di dalam sana, kotak jam tangan itu terasa seperti sebuah batu, sebuah monumen kebodohannya. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Bukan tangisan meraung-raung, melainkan aliran sunyi yang membasahi pipinya. Tangisan untuk 5 tahun pernikahan yang musnah. Tangisan untuk kepercayaan yang dihancurkan tanpa sisa. Tangisan untuk masa depan yang direnggut darinya. Ia merasa begitu sendirian, begitu terbuang. Ia tidak punya rumah untuk pulang. Kata rumah kini terasa asing dan menyakitkan. Di tengah isak tangisnya yang sunyi, ia teringat satu nama. Satu-satunya orang yang bisa ia hubungi dalam kondisi seperti ini tanpa merasa dihakimi. Sahabatnya sejak kuliah, seorang manajer pemasaran di perusahaan multinasional yang masih lajang dan tinggal sendiri di sebuah apartemen di pusat kota. Dengan tangan gemetar, ia mencari nama Sarah di kontaknya dan menekan tombol panggil. "Halo, Rin? Tumben telepon jam segini, bukannya masih di Surabaya?" Suara ceria Sarah menyapanya dari seberang. Arini mencoba menjawab, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah isak tangis yang tertahan. "Rin? Halo? Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja?" Nada suara Sarah langsung berubah menjadi cemas. "Kamu di mana sekarang?" Aku di Jakarta, Sar." Jawab Arini terbata-bata. "Aku tidak tahu harus kemana." "Kasih tahu aku kamu di mana sekarang." "Aku jemput," kata Sarah tegas, tanpa bertanya lebih jauh. Setengah jam kemudian, mobil Sarah berhenti di depan halte tempat Arini termangu. Sarah keluar dari mobil dengan wajah penuh kekhawatiran, langsung memeluk sahabatnya yang tampak begitu rapuh. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menuntun Arini masuk ke dalam mobil, mengambil alih koper dan tasnya, lalu melaju menuju apartemennya. Di dalam mobil, dalam perjalanan membelah lalu lintas Jakarta, Arini akhirnya menceritakan semuanya. Dimulai dari kejutan kepulangannya. Plang, sudah terjual, yang menyambutnya, hingga percakapan dingin di kafe Cempaka. Ia menceritakannya dengan kalimat-kalimat yang patah, diselingi isak tangis dan napas yang berat. Sarah mendengarkan dalam diam, tangannya menggenggam kemudi erat-erat, rahangnya mengeras karena marah. Setibanya di apartemen Sarah yang nyaman dan modern, Arini langsung dipersilakan duduk di sofa. Sarah membuatkannya teh hangat dan meletakkannya di meja. Untuk beberapa saat, Arini hanya menatap kosong ke cangkir teh. Uapnya menari-nari di udara. "Dasar bajingan," desis Sarah,
memecah keheningan. Aku tidak percaya Bram bisa sekejam itu. Dan perempuan itu, siapa namanya? Rika? Pasti dia hanya mengincar hartanya. Arini mengangguk pelan. Rumah itu, Sar. Ada sebagian uang warisan ayahku di sana. Bram tahu itu. Ini bukan cuma soal selingkuh, Rin. Ini sudah penipuan. Ini kriminal, kata Sarah dengan geram. Kamu tidak bisa diam saja. Malam itu, Arini menumpahkan semua kesedihannya. Ia menangis hingga matanya bengkak dan kepalanya pusing. Sarah dengan sabar menemaninya, membiarkan sahabatnya itu mengeluarkan semua racun dari dalam sistemnya. Namun, ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya pertama masuk melalui jendela apartemen yang besar, sesuatu di dalam diri Arini mulai berubah. Ia bangkit dari sofa dan berjalan ke kamar mandi. Ia menatap pantulannya di cermin. Wajah yang ia lihat adalah wajah seorang korban. Pucat, sembab, dengan mata merah yang kosong. Ia tidak mengenali wanita lemah di cermin itu. Ini bukan Arini Damayanti, auditor senior yang disegani karena ketelitian dan ketangguhannya. Ini adalah orang lain. Dan di saat itulah, sebuah keputusan terbentuk. Tangisan itu berhenti. Air mata itu mengering, bukan karena kesedihannya hilang, tapi karena ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, menjadi bara. Ia tidak akan membiarkan Bram dan Rika menari di atas reruntuhan hidupnya. Ia tidak akan menjadi korban dalam cerita ini. Jika Bram ingin perang, maka ia akan memberikan perang yang tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh Bram. Ia keluar dari kamar mandi dengan sorot mata yang berbeda. Sarah, yang sedang menyiapkan sarapan, langsung menyadarinya. Kamu sudah lebih baik? Tanya Sarah hati-hati. Jauh lebih baik, jawab Arini. Suaranya terdengar tenang dan mantap. Sar, aku butuh bantuanmu. Aku butuh pengacara. Bukan sembarang pengacara. Aku butuh yang terbaik, yang paling ganas. Sarah tersenyum tipis, sebuah senyum lega dan bangga. Sahabatnya telah kembali. Aku tahu orang yang tepat, katanya. Langkah pertama Arini adalah mengamankan aset pribadinya. Ia bersyukur karena sifatnya yang selalu waspada. Semua dokumen penting miliknya, akta lahir, ijazah, paspor, dan yang paling krusial, salinan akta nikah serta salinan asli sertifikat hak milik rumah atas nama mereka berdua, tersimpan aman di dalam sebuah safe deposit box di bank, bukan di laci lemari rumah mereka. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Permainan ini baru saja dimulai, dan ia tidak akan bermain untuk kalah. 2 hari kemudian, Arini dan Sarah melangkah masuk ke sebuah gedung perkantoran megah di kawasan Segitiga Emas, Jakarta. Mereka menuju sebuah firma hukum bernama Soetoyo Partners, di lantai 25. Firma ini memiliki reputasi sebagai spesialis sengketa aset dan hukum korporat, tempat para pengacara paling tajam berkumpul. Sarah, melalui koneksi direkturnya, berhasil membuatkan janji temu untuk Arini dengan salah satu mitra pendirinya, Ratna Soetoyo. Ruang tunggu firma itu didesain minimalis namun mengintimidasi, dengan perabotan mahal dan pemandangan kota dari jendela-jendela besar. Arini, yang sudah berhasil mengendalikan emosinya, duduk dengan punggung tegak. Ia mengenakan blus sederhana namun elegan, rambutnya ditata rapi. Ia tidak datang sebagai istri yang menangis. Ia datang sebagai klien yang serius. Seorang asisten mempersilakan mereka masuk ke ruangan Ratna Soetoyo. Ruangan itu luas, didominasi oleh rak buku tinggi yang penuh dengan buku-buku hukum tebal. Di balik meja kayu jati yang besar, duduk seorang wanita berusia akhir 40-an. Ratna Soetoyo memiliki penampilan yang tajam, dengan rambut pendek sebahu dan kacamata berbingkai tegas. Ia menyambut mereka dengan jabat tangan yang erat dan tatapan mata yang seolah bisa menembus apapun. Selamat pagi, Bu Arini, Bu Sarah. Silakan duduk, katanya dengan suara yang dalam dan berwibawa. Sarah sudah menceritakan garis besarnya kepada saya lewat telepon. Tapi saya ingin mendengar langsung dari Anda, Bu Arini. Ceritakan semuanya, dari awal, tanpa ada yang terlewat. Arini menarik napas dalam-dalam.
Dengan ketenangan seorang auditor yang sedang mempresentasikan temuannya, ia mulai berbicara. Ia menjelaskan kronologi pernikahannya, pembelian rumah, kontribusi finansialnya yang lebih besar dari dana warisan, karirnya, perjalanan dinasnya, hingga pengkhianatan yang ia temukan. Ia menyajikan fakta secara runtut dan logis, menekan emosinya dalam-dalam. Ia bahkan menyerahkan salinan sertifikat rumah dan akta nikah yang ia bawa dari Safe Deposit Box. Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan di buku catatannya. Ia tidak menyela sama sekali sampai Arini selesai bercerita. Sebuah cerita yang malang, tapi sayangnya tidak unik, komentar Ratna setelah hening sejenak. Saya sudah menangani banyak kasus serupa. Sekarang, mari kita bicara soal hukum. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah menandatangani surat kuasa jual dalam bentuk apapun kepada suami Anda? Tidak pernah. Sama sekali tidak. Jawab Arini tegas. Baik. Itu poin krusial pertama, kata Ratna sambil mengangguk. Itu artinya, hampir bisa dipastikan tanda tangan Anda pada akta jual beli, AJB, itu dipalsukan. Ini membawa kita dari ranah hukum perdata ke ranah hukum pidana. Ratna menyandarkan punggungnya ke kursi. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mendapatkan salinan resmi AJB tersebut dari kantor notaris Pat yang membuatnya. Tim saya akan segera mengurusnya. Setelah itu, kita akan membawanya ke ahli grafologi forensik untuk mendapatkan surat keterangan resmi bahwa tanda tangan itu memang palsu. Setelah itu terbukti, apa langkah selanjutnya? Tanya Arini. Setelah bukti pemalsuan ada di tangan kita punya dua jalur serangan, jelas Ratna sambil mengangkat dua jarinya. Jalur pidana, kita bisa melaporkan suami Anda, Bramantio, atas dasar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Ditambah pasal 372 tentang penggelapan, karena ia menjual aset bersama dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan pribadi, ancamannya 4 tahun penjara. Arini diam, mencerna informasi itu. 6 tahun penjara. 4 tahun penjara. Angka-angka itu terasa begitu nyata. Jalur kedua adalah perdata, lanjut Ratna. Kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk membatalkan transaksi jual-beli rumah tersebut, karena didasari oleh perbuatan melawan hukum, yaitu pemalsuan. Jika gugatan kita dikabulkan, transaksi itu menjadi tidak sah, dan kepemilikan rumah akan kembali ke status semula. Pembeli rumah itu kemudian harus menuntut suami Anda untuk pengembalian uang. Ratna menatap Arini dengan tajam. Pertanyaannya sekarang, Bu Arini, apa tujuan akhir Anda? Apakah Anda ingin suami Anda dipenjara? Apakah Anda hanya ingin rumah Anda kembali? Atau keduanya? Inilah pertanyaan yang sudah Arini pikirkan selama 2 hari terakhir. Saya ingin semuanya kembali. Harta saya, harga diri saya. Saya tidak hanya ingin dia menyesal. Saya ingin dia dan wanita itu merasakan akibat dari perbuatan mereka secara maksimal. Saya tidak ingin mereka bisa lolos begitu saja. Senyum tipis dan dingin tersungging di bibir Ratna Soetoyo. Saya suka klien yang tahu apa yang dia mau, katanya. Kalau begitu, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita perlu strategi. Langkah pertama kita adalah lacak aliran dananya. Uang tunai dari penjualan rumah itu pasti ditransfer ke suatu tempat. Kita perlu tahu rekening mana, atas nama siapa, dan digunakan untuk apa. Ini akan menjadi amunisi kita untuk membekukan aset mereka di saat yang paling tepat. Suami saya bilang uangnya untuk modal usaha baru dengan wanita itu, sahut Arini. Bagus sekali, kata Ratna. Itu artinya mereka menginvestasikan uang hasil kejahatan. Itu membuat posisi mereka semakin lemah. Tim saya juga bisa membantu melacak pendaftaran perusahaan baru atas nama mereka berdua. Kita akan kumpulkan semua bukti ini secara diam-diam. Arini merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ketidakpastian yang menghantuinya kini berubah menjadi serangkaian langkah yang jelas. Ia tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Di hadapannya duduk seorang jenderal yang siap memimpin pasukannya ke medan perang. Ia kini memiliki benteng pertahanan hukum yang kokoh. Baik, Bu Ratna.
Lakukan apa yang harus dilakukan. Biaya bukan masalah, kata Arini dengan mantap. Ia meninggalkan kantor hukum itu dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari saat ia datang. Ketakutan telah digantikan oleh kekuatan. Kesedihan telah diubah menjadi strategi. Ia akan membiarkan Bram dan Rika menikmati kebahagiaan sesaat mereka. Ia akan membiarkan mereka membangun istana pasir mereka. Sebelum ia datang dengan gelombang pasang yang akan menyapu bersih semuanya tanpa sisa. Malam itu, apartemen Sarah tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan bagi orang yang patah hati. Tempat itu telah bertransformasi menjadi sebuah markas komando. Di atas meja kopi, terbentang sebuah papan tulis putih kecil yang mereka beli sore tadi. Di atasnya, Arini mulai menuliskan poin-poin penting. Bu Ratna akan mengurus jalur hukum formal, kata Arini kepada Sarah, sambil menggambar sebuah diagram alur. Dia akan melacak AJB, mendapatkan bukti forensik, dan menelusuri aliran dana melalui sistem perbankan. Itu adalah benteng kita. Lalu, apa bagian kita? Tanya Sarah sambil menyeruput tehnya. Matanya fokus pada papan tulis. Bagian kita adalah intelijen dan strategi waktu, jawab Arini. Sorot matanya tajam. Sama seperti saat ia sedang memimpin sebuah rapat audit penting. Bu Ratna bisa menggugat sekarang juga. Tapi apa yang akan terjadi? Bram dan Rika akan panik. Mereka akan mencoba menarik uang tunai, menyembunyikan aset, atau bahkan melarikan diri. Pertarungannya akan jadi berantakan. Arini berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. Aku tidak mau pertarungan yang berantakan. Aku mau sebuah eksekusi yang bersih. Sebuah skakmat. Aku tidak mau hanya membuat mereka kaget. Aku mau menghancurkan fondasi dunia yang sedang mereka bangun. Aku mau perempuan itu, Rika, melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pangeran yang ia agung-agungkan ternyata hanyalah seorang penipu yang akan segera bangkrut dan dipenjara. Sarah mengangguk paham. Jadi, kita biarkan mereka merasa aman. Kita biarkan mereka menghabiskan uang hasil penjualan rumah itu. Tepat, kata Arini. Kita biarkan mereka menuangkan semua uang haram itu ke dalam bisnis baru mereka. Kita biarkan mereka mengirim undangan pernikahan mewah mereka. Semakin tinggi mereka terbang, semakin spektakuler jatuhnya nanti. Arini mengambil spidol lain. Di papan tulis itu, ia menuliskan beberapa nama dan elemen, seolah sedang mengatur bidak-bidak di papan catur. Raja lawan, Bramantio, target utama pidana. Ratu lawan, Rika, motivator, target finansial. Benteng lawan, butik baru, aset investasi mereka. Kuda lawan, pernikahan, simbol status o pamer. Aset kita, bukti hukum, pemalsuan, aliran dana. Senjata kejutan, waktu efek kejut. Untuk menjalankan ini, aku butuh lebih dari sekadar pengacara, kata Arini. Aku butuh informasi yang tidak bisa didapatkan dari jalur resmi. Aku perlu tahu semua tentang Rika. Latar belakangnya, kebiasaannya, lingkaran sosialnya. Aku juga perlu detail tentang butik itu. Lokasinya, tanggal pembukaannya, siapa saja pemasoknya. Social media. Usul Sarah. Itu permukaannya. Aku butuh yang lebih dalam, kata Arini. Pikirannya langsung tertuju pada satu orang. Aku kenal seseorang. Dani. Dia junior aku di kantor lama. Sekarang dia punya usaha sendiri di bidang keamanan siber dan investigasi digital. Dia berutang budi padaku. Aku akan menghubunginya. Tanpa ragu, Arini mengambil ponselnya dan mencari nomor Dani. Ia meneleponnya langsung. Halo, Dan? Ini Arini Damayanti. Sapanya dengan nada profesional. Mbak Arini. Apa kabar? Mbak? Tumben sekali telepon. Jawab suara seorang pria muda di seberang sana, terdengar antusias. Baik, Dan. Dengar, aku butuh bantuan profesional darimu. Ini di luar catatan resmi. Aku punya sebuah proyek yang butuh keahlianmu. Tentu ada bayarannya, kata Arini, langsung ke intinya. Wah, kedengarannya menarik, Mbak.
Proyek apa nih? Aku akan kirimkan 2 nama dan beberapa informasi awal lewat surel. Aku ingin kamu gali semua yang bisa kamu temukan tentang mereka. Jejak digital, aset yang terdaftar atas nama mereka, pendaftaran bisnis baru dalam 6 bulan terakhir, aktivitas media sosial, apa saja. Kerjakan secara diam-diam. Tidak boleh ada yang tahu kamu sedang mencari informasi ini. Perintah Arini. Siap, Mbak. Anggap saja beres. Kirim saja detailnya. Nanti aku kabari perkembangannya. Jawab Dani mantap. Setelah menutup telepon, Arini merasa adrenalinnya terpacu. Ia bukan lagi Arini yang meratapi nasib. Ia adalah seorang komandan yang baru saja mengerahkan pasukan khususnya. Ia menatap papan catur strateginya. Setiap bidak memiliki peran. Bu Ratna adalah benteng kokoh yang bergerak lurus dan pasti. Dani adalah kuda, yang bisa melompat secara tak terduga untuk mengumpulkan informasi. Sarah adalah menterinya, yang selalu mendampingi dan memberikan perspektif. Dan ia, Arini, adalah sang ratu. Bidak paling kuat di papan catur, yang bisa bergerak ke segala arah, menunggu saat yang tepat untuk mengucapkan, skakmat. Permainan panjang ini akan ia nikmati. Setiap langkah Bram dan Rika menuju puncak kebahagiaan mereka adalah langkah yang akan ia pantau. Langkah yang membawa mereka semakin dekat ke jurang kehancuran yang sudah ia siapkan. Beberapa minggu berikutnya, Arini menjalani kehidupan ganda. Di siang hari, ia adalah Arini Damayanti, auditor senior yang efisien dan disegani di kantornya. Ia menangani tumpukan data, memimpin rapat, dan memberikan presentasi dengan ketajaman yang sama seperti biasanya. Tidak seorang pun di lingkungan kerjanya yang tahu bahwa di balik profesionalismenya, ia sedang merancang sebuah perang. Malam hari, apartemen Sarah menjadi pusat komandonya. Papan tulis putih itu kini penuh dengan catatan, tanggal, dan diagram koneksi antara Bram, Rika, dan uang hasil penjualan rumahnya. Kabar pertama datang dari Ratna Soetoyo. Pengacaranya itu mengundangnya untuk sebuah pertemuan penting. Di meja rapat kantor hukum yang dingin, sebuah dokumen tergeletak. Salinan resmi akta jual beli, AJB, rumahnya. Silakan Anda lihat sendiri, Bu Arini, kata Ratna. Arini menatap halaman yang memuat tanda tangan para pihak. Di kolom penjual, ada 2 tanda tangan. Yang satu adalah tanda tangan Bram yang ia kenali dengan baik. Di bawahnya, tergores sebuah tanda tangan yang canggung, sebuah upaya menyedihkan untuk meniru guratan namanya. Arini D. Goresannya kaku, tekanannya tidak merata, dan sudut kemiringannya salah. Arini tidak merasakan sakit saat melihatnya. Ia hanya merasakan gelombang kemarahan dingin. Ini bukan hanya pemalsuan, ini adalah sebuah penghinaan. Minggu depan, hasil dari laboratorium forensik akan keluar. Tapi saya dan Anda sudah tahu hasilnya, ujar Ratna. Ini adalah bukti kelas A. Tidak terbantahkan. Seminggu kemudian, prediksi Ratna terbukti. Sebuah laporan tebal dari ahli grafologi secara resmi menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Arini Damayanti adalah palsu. Bidak kemenangan pertama telah diletakkan dengan kokoh di papan catur. Selanjutnya, giliran Dani yang memberikan laporan. Anak muda cerdas itu mengirimkan sebuah berkas terenkripsi melalui surel. Arini membukanya di laptopnya, sementara Sarah ikut membaca dari samping bahunya. Laporan itu lebih detail dari yang Arini bayangkan. Dani berhasil menggali latar belakang Rika. Ternyata, Rika bukanlah janda kaya seperti yang mungkin Bram percayai. Almarhum suaminya hanya meninggalkan sedikit aset dan cukup banyak utang. Sebuah fakta yang berhasil Rika tutupi dengan gaya hidup yang ia paksakan. Jejak digital menunjukkan polanya. Setelah menjanda, ia beberapa kali terlihat dekat dengan pria-pria mapan sebelum akhirnya menancapkan kukunya pada Bram. Sudah kuduga, desis Sarah. Dia itu predator. Laporan Dani juga mengonfirmasi temuan awal dari tim Bu Ratna. Aliran dana dari penjualan rumah sebesar hampir 5 miliar rupiah masuk ke rekening pribadi Bram. 2 hari kemudian, 4 miliar diantaranya ditransfer ke rekening perusahaan baru yang baru saja didaftarkan, PT Mutiara Asmara Sejahtera. Pemilik sahamnya, Bramantio,
50%, dan Rika, 50%. Dia memberikan separuh hartaku pada wanita itu, gumam Arini, tangannya terkepal. Informasi paling berharga dari Dani adalah yang terakhir. Ia berhasil meretas sistem vendor pernikahan yang mereka gunakan. Di sana, terlampir sebuah undangan digital yang mewah. Foto prapernikahan Bram dan Rika terpampang besar. Mereka tersenyum bahagia dengan latar belakang pemandangan yang indah. Di bawahnya, tertera tanggal dan tempat resepsi pernikahan. Sabtu, 5 Juli 2025, di Ballroom Hotel Mahameru, salah satu hotel bintang 5 paling prestisius di Jakarta. Bagus sekali, kata Arini pelan. Matanya terpaku pada foto Bram yang tersenyum lebar. Mereka ingin pesta besar. Kita akan berikan mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dengan semua informasi di tangan, Arini kembali menemui Ratna Soetoyo. Kali ini, ia tidak datang untuk bertanya. Ia datang untuk memberikan instruksi. Kita akan serang pada tanggal 5 Juli, kata Arini, meletakkan salinan undangan di atas meja Ratna. Saya ingin semuanya terjadi di hari resepsi mereka. Ratna menatap kliennya dengan kekaguman. Sebuah pilihan waktu yang dramatis. Saya suka. Saya ingin laporan polisi dibuat pagi itu. Saya ingin permohonan pembekuan aset diajukan siang itu juga. Saya ingin surat perintah penjemputan atau setidaknya pemanggilan resmi dari polisi dieksekusi tepat di tengah acara resepsi mereka malam itu. Bisakah Anda mengaturnya? Tanya Arini. Ratna tersenyum. Bu Arini, dalam profesi saya, waktu adalah segalanya. Anggap saja semua sudah diatur. Tim saya akan menyiapkan semua dokumen. Gugatan pembatalan AJB, laporan pidana, permohonan sita aset. Semuanya akan mendarat di meja yang tepat pada hari itu. Kita akan lumpuhkan mereka secara hukum, finansial, dan sosial dalam waktu kurang dari 24 jam. Arini mengangguk puas. Semua bidak kemenangan telah terkumpul. Rencana telah dimatangkan. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu. Menunggu hari bahagia musuh-musuhnya. Hari yang akan ia ubah menjadi awal dari penyesalan abadi mereka. Sabtu, 5 Juli 2025. Pagi itu, di sebuah kamar suite mewah Hotel Mahameru, suasana riuh rendah oleh kegembiraan. Rika duduk di depan meja rias besar. Wajahnya sedang dipoles oleh seorang penata rias profesional. Gaun pengantin berwarna putih gading yang ia rancang sendiri tergantung anggun di dekat jendela, berkilauan tertimpa cahaya. Ia tidak bisa berhenti tersenyum. Hari ini adalah hari kemenangannya. Ia akan menjadi Nyonya Bramantio, pemilik butik mewah, dan bagian dari kalangan atas Jakarta. Di ruangan lain, Bram sedang mengenakan setelan jas hitamnya yang dijahit khusus. Ia menatap pantulannya di cermin, merasa gagah dan berkuasa. Ia berhasil. Ia telah meninggalkan kehidupannya yang stagnan dengan Arini dan kini akan memulai lembaran baru yang gemilang. Ia merasa seperti raja dunia. Kontras dengan kemewahan di hotel itu, suasana di apartemen Sarah justru tenang dan terkendali. Arini duduk di depan laptopnya, mengenakan pakaian kasual yang nyaman. Ia tidak perlu berdandan. Ia tidak akan pergi ke pesta itu. Papan tulis di sebelahnya kini berisi jadwal eksekusi yang detail, menit demi menit. Pukul 10. Ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan dari Ratna. Laporan polisi nomor LPB 12347-2025, SPKT Polda Metro Jaya telah resmi diterima. Pasal 263 dan 372 KUHP. Bramantio resmi terlapor. Arini menandai poin pertama di papan tulis. Langkah pertama berhasil. Pukul 11.30. Prosesi akad nikah Bram dan Rika berjalan lancar di sebuah ruangan kecil di hotel yang sama. Dengan satu tarikan napas, Bram mengucapkan ijab kabul. Mereka sah menjadi suami istri di mata hukum dan agama. Mereka tidak tahu bahwa status hukum itu hanya akan bertahan beberapa jam saja. Pukul 14. Ponsel Arini bergetar lagi. Pesan dari tim Ratna. Penetapan pembekuan rekening PT Mutiara Asmara Sejahtera dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keluar. Perintah sudah dikirim ke kantor pusat bank yang bersangkutan.
Arini menandai poin kedua. Bom waktu finansial telah dipasang. Malam harinya, resepsi pernikahan dimulai. Ballroom Hotel Mahameru disulap menjadi negeri dongeng. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari kolega bisnis, teman, dan keluarga memenuhi ruangan. Bram dan Rika berdiri di pelaminan yang megah, menyalami para tamu dengan senyum paling lebar yang pernah mereka miliki. Mereka berada di puncak dunia. Pukul 19.30. Sesuai jadwal Arini, inilah saatnya. Di tengah alunan musik orkestra dan kilatan lampu, pintu utama ballroom terbuka. Namun yang masuk bukanlah tamu undangan. Dua orang pria berpenampilan rapi dengan kemeja batik, didampingi oleh seorang polisi berseragam, melangkah masuk dengan tenang namun pasti. Kehadiran mereka yang kontras dengan suasana pesta langsung menarik perhatian beberapa tamu. Mereka berjalan lurus menuju pelaminan. Musik perlahan berhenti. Para tamu mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa orang-orang itu. Bram dan Rika, yang sedang tertawa, ikut terdiam, menatap bingung ke arah tiga orang yang kini sudah berdiri di bawah pelaminan mereka. Salah satu pria berbatik, yang ternyata adalah seorang perwira polisi, naik ke panggung. Ia mendekati Bram dengan sopan namun tegas. "Selamat malam. Maaf mengganggu pestanya. Apakah benar saya berbicara dengan Bapak Bramantio?" Tanyanya dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar panggung. Bram mengernyit. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak?" "Perkenalkan, saya Komisaris Polisi Heru dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya," kata perwira itu, menunjukkan lencananya. "Kami perlu meminta keterangan dari Bapak terkait adanya laporan polisi atas nama Bapak mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan dana." Dunia seakan runtuh di atas kepala Bram. Wajahnya pucat pasi. "Laporan? Laporan apa? Pasti ada kesalahan," sahutnya. Suaranya bergetar. Di sebelahnya, senyum Rika membeku, lalu luntur seketika. "Penggelapan? Ini tidak mungkin." Saat itu juga, ponsel Rika yang dipegang oleh adiknya bergetar hebat. Manajer butiknya menelepon dengan panik. Salah satu pembayaran besar kepada pemasok kain impor ditolak oleh bank. Rika merebut ponselnya, mencoba membuka aplikasi perbankan bisnisnya. Saldo 4 miliar itu masih ada, tapi ada tulisan merah di bawahnya. Rekening dibekukan atas perintah pengadilan. Napas Rika tercekat. Uang itu, modal mereka, nyawa bisnis mereka, telah lenyap. Di atas pelaminan, di hadapan ratusan pasang mata yang menatap dan puluhan ponsel yang merekam, drama itu mencapai puncaknya. "Kami harap Bapak bisa bersikap kooperatif dan ikut bersama kami ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut," kata Komisaris Heru. Bram tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap kosong. Gaun pengantin Rika yang megah kini terasa seperti kostum dalam sebuah pertunjukan tragedi. Impiannya menjadi abu di depan matanya. Saat Bram digiring turun dari pelaminan oleh para petugas, ia tampak seperti orang linglung. Pesta pernikahannya yang megah telah menjadi panggung dari penghinaan terbesarnya. Skakmat. Di hari bahagianya, permainannya telah tamat. Kekacauan meledak begitu Bram menghilang di balik pintu ballroom bersama para petugas. Para tamu undangan yang tadinya berbisik-bisik kini mulai bicara terang-terangan. Beberapa segera pamit pulang, tidak ingin terlibat lebih jauh. Yang lain bergerombol, bertukar spekulasi dan gosip. Pesta yang dirancang untuk menjadi puncak kemegahan berubah menjadi pasar malam yang riuh oleh aib. Pihak wedding organizer segera mendekati keluarga Rika, menagih sisa pembayaran yang belum lunas. Ayah Rika, seorang pensiunan pegawai negeri, hanya bisa menatap nanar. Uang dari mana ia harus membayar semua kemewahan ini? Di kamar suite pengantin, Rika sudah tidak lagi terlihat seperti seorang ratu. Gaunnya yang seharga ratusan juta rupiah teronggok di lantai. Ia menjerit histeris, menyalahkan semua orang. Ibunya masuk, bukan untuk menenangkan, tapi untuk meluapkan amarahnya. "Apa ibu bilang? Jangan mudah percaya. Lihat sekarang. Apa yang kamu dapat? Hanya malu." "Malu?" hardik sang ibu. Rika tidak peduli lagi pada Bram.
Rasa cinta atau simpati sama sekali tidak ada di benaknya. Yang ada hanyalah amarah dan ketakutan. Amarah karena uangnya hilang, dan ketakutan karena reputasinya hancur lebur. Dia penipu. Laki-laki itu penipu, jeritnya. Seolah ia adalah korban yang paling malang, lupa bahwa ia adalah mitra dalam persekongkolan itu. Sementara itu, di sebuah ruang interogasi yang dingin dan berbau pengap di kantor polisi, arogansi Bram luntur sepenuhnya, digantikan oleh keringat dingin dan ketakutan. Di hadapannya, di atas meja, tergeletak semua bukti yang dikumpulkan Arini dan Ratna. Salinan AJB dengan tanda tangan palsunya. Laporan analisis grafologi yang tidak terbantahkan. Diagram alur transfer bank yang menunjukkan dengan jelas bagaimana uang 4 miliar berpindah dari rekeningnya ke rekening perusahaan bersama Rika. Ia mencoba menyangkal, mencoba mengarang cerita tentang investasi yang salah, mencoba menyalahkan notaris. Tapi semua usahanya sia-sia. Bukti itu terlalu kuat, terlalu lengkap. Menjelang subuh, setelah interogasi berjam-jam, statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Bramantio resmi ditahan. Beberapa hari kemudian, dari balik jeruji besi, Bram mendapatkan jatah 1 kali telepon. Pikirannya kalut. Orang tuanya pasti marah besar. Rika? Ia mendengar dari pengacara yang ditunjuk negara bahwa Rika sedang sibuk mengurus pembatalan pernikahan mereka. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya satu nama yang terlintas di benaknya. Satu-satunya orang yang mungkin masih bisa menolongnya. Arini. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Setelah beberapa kali dering, panggilan itu diangkat. Hening. Rin. Arini. Panggil Bram. Suaranya parau dan pecah oleh tangis. Ini aku, Mas. Di apartemen Sarah, Arini mendengarkan suara itu melalui pengeras suara ponselnya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Rin, tolong aku, Rin. Bram memohon. Isak tangisnya semakin menjadi. Aku salah. Aku mengaku salah. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh Rika. Aku akan ceraikan dia. Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kita mulai dari awal, ya? Aku janji akan jadi suami yang baik. Tolong, cabut laporanmu. Aku mohon. Rin, demi 5 tahun pernikahan kita. Arini membiarkan Bram menyelesaikan semua permohonan putus asanya. Ia membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik setelah tangisan Bram mereda. Lalu, ia mendekatkan ponsel ke mulutnya. Penyesalanmu tidak ada artinya buatku, Bram, kata Arini. Suaranya terdengar sangat tenang, jernih, dan dingin seperti es. Semua sudah terlambat. Nikmati buah dari apa yang sudah kamu tanam. Klik. Arini mematikan panggilan itu sebelum Bram sempat membalas. Ia kemudian memblokir nomor Bram dan semua nomor yang mungkin akan digunakan pria itu untuk menghubunginya. Selesai. Berita tentang Rika yang mengajukan pembatalan pernikahan kilat menyebar. Butik mewahnya tidak pernah dibuka. Namanya hancur di kalangan sosialita yang baru akan ia masuki. Ia menghilang, kembali ke kehidupannya yang dulu, kini dengan beban utang vendor pernikahan dan cap sebagai istri seorang penipu. Bram, sendirian di dalam sel, akhirnya menyadari betapa dalam jurang yang telah ia gali untuk dirinya sendiri. Ia kehilangan segalanya, istri yang tulus mencintainya, hartanya, kebebasannya, dan harga dirinya. Penyesalan itu datang, tetapi seperti yang dikatakan Arini, semua sudah terlambat. Penyesalan itu kini menjadi satu-satunya teman setianya di dalam penjara. 6 bulan setelah malam resepsi yang dramatis itu, suasana di pengadilan agama terasa tenang, sangat kontras dengan badai yang telah merobek kehidupan Arini. Palu hakim diketuk 3 kali. Suaranya menggema di ruangan yang tidak terlalu besar itu. Gugatan cerai Arini dikabulkan. Pernikahannya dengan Bramantio secara resmi berakhir, tidak hanya karena perselingkuhan yang terbukti, tetapi juga karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh mantan suaminya itu. Arini menerima putusan itu dengan kelegaan yang hening. Tidak ada air mata, tidak ada senyum kemenangan. Yang ada hanyalah perasaan titik, akhir dari sebuah kalimat panjang yang menyakitkan dalam buku kehidupannya.
Proses hukum lainnya berjalan beriringan dengan kepastian yang sama. Dalam sidang pidana, Bramantio, dengan wajah kuyu dan tanpa perlawanan berarti, divonis hukuman 4 tahun penjara. Bukti pemalsuan dan penggelapan terlalu kuat untuk dibantah. Penjara menjadi rumah barunya, sebuah konsekuensi nyata dari keserakahan dan pengkhianatan yang ia lakukan. Di pengadilan perdata, kemenangan Arini bahkan lebih telak. Hakim menyatakan akta jual beli, AJB, rumahnya batal demi hukum. Transaksi itu dianggap tidak pernah sah terjadi. Pembeli rumah, yang ternyata juga merupakan korban dari penipuan Bram, mendapatkan uangnya kembali secara utuh dari dana yang dibekukan di rekening PT Mutiara Asmara Sejahtera. Kepemilikan rumah itu kembali ke status semula, atas nama Bramantio dan Arini Damayanti. Puncak dari kemenangan hukum Arini terjadi saat sidang pembagian harta bersama. Ratna Soetoyo, dengan kelihayannya, berhasil membuktikan bahwa sumber dana terbesar untuk pembelian rumah itu berasal dari warisan pribadi Arini. Ditambah dengan fakta bahwa Bram telah melakukan kejahatan untuk merampas aset tersebut, hakim membuat keputusan yang tidak biasa. Pembagian harta tidak dilakukan 50-50. Pengadilan memutuskan bahwa Arini berhak atas 80% dari total aset bersama, termasuk sisa uang di rekening perusahaan gagal milik Bram dan Rika. Itu adalah keadilan dalam bentuknya yang paling murni. Setelah sidang terakhir, Arini mentraktir Sarah dan Ratna Soetoyo makan siang di sebuah restoran yang elegan. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi, Bu Ratna. Sar, terima kasih tidak akan pernah cukup, kata Arini, menatap kedua wanita yang menjadi pilar kekuatannya itu. Ini bukan apa-apa. Bu Arini, Anda adalah klien yang cerdas. Anda tahu apa yang Anda mau dan Anda memberikan kami semua amunisi yang kami butuhkan. Kemenangan ini adalah milik Anda, jawab Ratna sambil tersenyum tulus. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang sahabat, tambah Sarah, menggenggam tangan Arini. Sekarang, apa rencanamu? Itulah pertanyaan yang terus berputar di benak Arini. Apa selanjutnya? Beberapa hari setelah semua proses hukum selesai, ia memberanikan diri untuk kembali ke rumah itu sendirian. Ia membuka pagar dengan kunci lamanya, melangkah masuk ke halaman yang rumputnya mulai tumbuh liar. Rumah itu terasa kosong, dingin, dan menyimpan gema kenangan buruk. Ia berdiri di ruang tamu yang hampa, tempat sofa mereka dulu berada. Untuk sesaat, ia merasa sesak. Bayangan tawa Bram, bayangan rencana-rencana mereka, melintas di benaknya. Namun, ia tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ini bukan lagi rumah mereka. Ini adalah properti miliknya. Sebuah aset. Saat itulah sebuah ide muncul. Ia tidak akan tinggal di rumah ini dengan semua bebannya. Tapi ia juga tidak akan menjualnya. Ia akan merombaknya. Menghancurkan sekat-sekat yang tidak perlu, mengubah desainnya, mengecatnya dengan warna baru. Ia akan melakukan pembersihan total, bukan hanya dari debu, tapi juga dari energi masa lalu. Selama 3 bulan berikutnya, Arini menyibukkan diri dengan proyek renovasi. Ia menyewa arsitek dan kontraktor, mengawasi setiap detailnya. Dinding kamar tidur mereka yang dulu berwarna krem hangat, kini dibongkar dan diganti dengan jendela kaca besar yang membingkai pemandangan taman. Ruang kerja Bram diubah menjadi perpustakaan mini yang nyaman dengan rak buku setinggi langit-langit. Dapur diperluas, menjadi ruang terbuka yang menyatu dengan ruang makan. Ia menyingkirkan semua perabotan lama, semua barang yang mengingatkannya pada kehidupan sebelumnya. Di sela-sela kesibukan renovasi, Arini juga membuat keputusan besar dalam karirnya. Ia mengajukan pengunduran diri dari kantor akuntan tempatnya bekerja. Ia menggunakan sisa dana hasil pembagian aset untuk menyewa sebuah kantor kecil dan mendirikan firma konsultannya sendiri, Ed Consulting. Ia akan menggunakan keahliannya untuk dirinya sendiri, membangun kerajaannya sendiri dari nol. 1 tahun setelah hari di mana ia menemukan Plang, sudah terjual, itu, Arini berdiri di ruang tamunya yang baru. Rumah itu terasa sama sekali berbeda. Terang, lapang, dan modern. Tidak ada lagi jejak Bramantio di sana.
Yang ada hanyalah cerminan dari kepribadian Arini, elegan, kuat, dan efisien. Malam itu, ia tidak sendirian. Sarah, Dani, dan beberapa teman dekatnya datang untuk acara syukuran kecil. Setelah para tamunya pulang, Arini berdiri sendirian di dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang kini tertata rapi. Ia memegang secangkir teh hangat, merasakan uapnya menyentuh wajahnya. Ia tidak lagi merasakan kemarahan atau kesedihan. Perasaan yang ada kini adalah kedamaian. Sebuah kedamaian utuh yang datang dari dalam, yang tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Ia telah melalui api pengkhianatan dan keluar dengan menempa ulang dirinya sendiri. Luka-luka itu mungkin meninggalkan bekas, tetapi bekas luka itu adalah pengingat akan pertempuran yang telah ia menangkan. Kemenangan terbesarnya bukanlah merebut kembali rumah atau hartanya. Kemenangan terbesarnya adalah ketika ia berhasil merebut kembali dirinya sendiri, utuh, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sambil menatap langit malam dari rumahnya, lembaran baru dalam hidupnya kini benar-benar telah ia buka, dan ia sendiri yang akan menulis setiap kata di dalamnya. 3 tahun setelah palu hakim terakhir diketuk, lanskap kehidupan Arini Damayanti telah berubah sepenuhnya, jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, di kantornya yang terletak di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis Jakarta, Arini sedang menyelesaikan rapat dengan klien terbarunya, seorang konglomerat muda yang ingin melakukan audit internal sebelum perusahaannya melantai di bursa. Analisis Anda mengenai potensi risiko di divisi logistik kami benar-benar membuka mata, Bu Arini, kata klien itu sambil menjabat tangannya dengan erat. Tajam, efisien, dan langsung ke titik. Saya sudah mendengar banyak tentang reputasi Ed Consulting, dan sekarang saya paham kenapa. Arini tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Sudah menjadi tugas saya untuk melihat apa yang tidak terlihat. Pak, terima kasih atas kepercayaannya. Setelah kliennya pergi, Arini berdiri sejenak di depan jendela kantornya yang membentang dari lantai ke langit-langit. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawahnya. Sebuah jalinan beton dan baja yang sibuk dan dinamis. Ed Consulting, firma yang ia bangun dari nol dengan dana hasil perjuangannya, kini menjadi salah satu firma butik paling dihormati di bidangnya. Ia tidak lagi mengejar target untuk orang lain. Ia membangun warisannya sendiri, bata demi bata, klien demi klien. Reputasinya dibangun di atas integritas dan ketajaman yang tak tertandingi. Sebuah antitesis dari jalan pintas dan penipuan yang pernah hampir menghancurkan hidupnya. Kembali ke mejanya yang terbuat dari kayu solid, asistennya masuk dan meletakkan beberapa pucuk surat yang baru datang. Di antara tagihan dan surat bisnis, ada satu amplop yang membuatnya berhenti sejenak. Amplop berwarna putih gading itu ditulis tangan, dan meskipun ia tidak mengenali tulisannya, nama pengirim di bagian belakang membuatnya mengerti. Keluarga Bramantio. Dengan napas yang stabil, ia membuka surat itu. Tulisan tangan itu milik Ibu Bram, berisi permohonan maaf yang panjang dan penuh penyesalan atas perbuatan putranya. Inti dari surat itu adalah sebuah kabar. Bram akan segera bebas bersyarat bulan depan setelah mendapatkan remisi. Di dalam penjara, tulis ibunya, Bram telah banyak merenung dan berubah menjadi pribadi yang lebih religius. Penyesalannya begitu dalam. Dan harapan terbesarnya setelah bebas adalah mendapatkan kesempatan untuk bertemu Arini, untuk memohon maaf secara langsung. Arini membaca surat itu sampai selesai, lalu meletakkannya di atas meja. 5 tahun yang lalu, surat seperti ini akan merobek hatinya, mungkin akan membuatnya marah atau menangis. Sekarang, ia tidak merasakan apa-apa selain sebuah ketenangan yang hampa. Ia mengingat Bram, tetapi gambaran yang muncul di benaknya terasa seperti foto lama yang warnanya telah pudar. Pria yang ia cintai, pria yang mengkhianatinya, dan pria yang memohon ampun dari balik telepon sel penjara. Semuanya terasa seperti karakter dari sebuah buku yang telah selesai ia baca dan simpan kembali di rak. Mereka nyata, tetapi mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Ia tidak merasakan dendam. Ia juga tidak merasakan simpati. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran bahwa bab itu telah benar-benar berakhir. Ia mengambil secari kertas catatan, menulis pesan singkat untuk asistennya. Mita,
Jika ada surat atau kontak lebih lanjut dari alamat atau nama ini, tolong ditangani dengan sopan. Jawab bahwa saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan beliau. Namun dengan segala hormat saya tidak bersedia untuk bertemu atau berkomunikasi lebih lanjut. Bab ini sudah ditutup. Terima kasih. Ia melipat kertas itu dan memasukkan surat dari Ibu Bram ke dalam mesin penghancur kertas. Suara mesin yang berdengung pelan menjadi musik penutup yang final untuk masa lalunya. Sore itu, ia pulang lebih awal. Rumahnya, yang pernah menjadi monumen pengkhianatan, kini adalah sebuah suaka. Setiap sudutnya memancarkan ketenangan dan kepribadiannya. Ia menghabiskan sisa sore itu di taman belakang, merawat tanaman-tanaman herba yang ia tanam sendiri. Aroma mint dan basil yang menguar di udara terasa begitu menenangkan. Ponselnya berdering. Nama, Sarah, tertera di layar. Halo, Sar. Sapanya hangat. Rin. Coba tebak aku lihat siapa tadi di mal. Suara Sarah terdengar bersemangat seperti biasa. Aku lihat Rika. Kerja jadi pramuniaga di salah satu konter kosmetik. Kelihatannya capek banget. Beda jauh sama gayanya yang dulu selangit. Arini berhenti menyiram tanamannya sejenak. Ia membayangkan wajah Rika, wanita yang pernah menjadi sumber amarah terbesarnya. Tapi lagi-lagi, tidak ada perasaan puas atau benci yang muncul. Oh ya? Jawabnya dengan nada netral. Semoga dia baik-baik saja. Jawaban itu membuat Sarah terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kamu benar-benar sudah melewatinya. Ya, aku salut. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan beban. Sar, jawab Arini tulus. Setelah menutup telepon, Arini duduk di bangku taman, menatap langit yang mulai berubah warna. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia utuh. Kebahagiaannya tidak lagi sebuah proyek yang harus dibangun bersama orang lain, melainkan sebuah fondasi kokoh yang ia bangun di dalam dirinya sendiri. Ia telah belajar bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa masa lalu tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakiti masa kini. Ia adalah Arini Damayanti. Seorang konsultan, seorang pemilik rumah, seorang teman, seorang wanita yang pernah jatuh begitu dalam tetapi berhasil bangkit lebih tinggi. Lembaran baru dalam hidupnya tidak lagi kosong, melainkan telah terisi dengan kisah-kisah tentang kekuatan, kemandirian, dan kedamaian yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Dan ia tahu, masih banyak halaman indah yang menanti untuk diisi. Ti untuk diisi, 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 ti untuk diisi. Ti untuk diisi, 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 ti untuk diisi. Ti untuk diisi, ti untuk diisi, ti untuk diisi, ti untuk diisi,